ada di teman-teman sohwa? Di teman-teman sohwa ada sih banyak. Jadi dari yang latar belakangnya, jadi mulai dari Ikhwan sama Ahwat ada. Jadi yang kalau misalnya Ahwat yang dulunya nggak pakai kerudung tuh nggak pernah digamis, bahkan ya rock and roll ya bisa kebilang kayak gitu. Rock and roll, tapi akhirnya ya itu karena kebantunya terikatnya ke program kayak program Be Careful, Kid Education kan kalau di Sohwa itu mungkin sedikit-sedikit jadi terarahkan ngelihat teman-teman yang lain, kan maksudnya teh ngelihat teman-teman yang lain jadi dihijab, jadi digamis, akhirnya terdorong lah. Iya. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Pemuda yang penuh inspirasi, penuh energi, terbalut dengan rules yang syar'i. Kembali kepada Al-Quran menjadi yang terbaik di suatu generasi. Jadilah inspirasi kebaikan. Madinah Quran. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di sesi yang kedua. Sapa Komunitas bersama One Ummah Movement, masih di Sapa Komunitas Syamil TV, Inspirasi Kebaikan. Saya Zikri dan Om Apud masih menemani sahabat Syamil dimanapun Anda berada. Dan mungkin ada juga sahabat-sahabat One Ummah yang sedang nonton. Inilah dia Kang Gani dan Kang Reno ya, yang selama ini mungkin ditemui langsung, sekarang ada di layar kaca. Alhamdulillah. Baik, Kang Gani, Kang Reno, mungkin pandemi ini memberi warna tersendiri ya Om Apud ya. Karena memang kayaknya hidup seluruh orang itu berubah karena pandemi. Banyak hal, ya namanya juga ada istilah new normal, ada adaptasi kebiasaan baru, dan itu berlaku untuk semua orang. One Ummah kira-kira kena dampak tidak dengan pandemi ini, dan kalaupun misalnya kena dampak, gimana siasatnya supaya ya proyek-proyek kebaikannya tetap jalan? Oh. Ya, memang ya udah 2 tahun pandemi kan kerasa. Karena kita pun tadi ya basisnya kajian gitu, dan basisnya komunitas dakwah. Jadi kita mengikat tadi, pertama teman-teman pemuda itu kan bukan dengan ikatan komunitas biasa, sosial ya. Maka ketika kita mengikat mereka dengan komunitas dakwah ya, Islam, mau pandemi, mau ada apapun, kita tetap terikat gitu. Kita tetap terikat, dan ya ini cuma media gitu. Dimanapun kita tetap bersaudara. Pertama dari itu, kemudian pandemi ini ya pasti ya, kita pun terkena dampak gitu ya. Namun alhamdulillah kan karena sejak awal kita banyak melakukan kajian ya, kemudian ada kegiatan sosial kemanusiaan lain, dari situ kan memang sudah terbentuk lah secara brandnya sendiri, secara trust masyarakat gitu ya. Maka ketika pandemi datang, kita memanfaatkan tadi yang namanya kajian kan biasanya kita tablik akbar, ada absen, nah dari situ kan bisa di-touching. Tapi siasatnya tetap kita memindahkan yang dulunya kajian pasti jadi online. Nah, memindahkan kegiatan sosialnya ke membantu seputar pandemi ya. Membantu seputar pandemi, entah itu kita bantu nakes ya, tenaga kesehatan, kita beberapa rumah sakit kita supply segalanya lah, alat-alat APD, obat-obatan, makanan, bahkan kegiatan bikin tadi itu terus berjalan, nggak pernah berhenti. Terus nggak putus ya? Nggak putus pandemi sampai sekarang. Dari awal pandemi naik nggak putus, turun atau gimana pun terus berjalan. Cuma mungkin dialihkan aja nih. Dialihkan aja. Ya, dialihkan aja. Ada yang di PHK kan biasanya kan kalau pandemi ini ya udah kita alihkan sembakonya ke sana. Yang dulu terdampak gitu. Khawatirnya gitu kan, biasanya kan yang namanya anak muda ketika tidak diwadahi pandemi lama 1 tahun 2 tahun, mereka kabur lagi, balik lagi. Makanya kita terus khawatirnya tadi daripada kabur ya udah kita tetap berkegiatan dengan membantu pandemi, apapun gitu kita kasih kebermanfaatan. Ke desa-desa kita semprot disinfektan dia, siapa yang mau semprot ke desa ini gitu. Masjid ini, bebersih di masjid ini. Kita terus fasilitasi anak muda supaya terus bergerak, nggak rebahan mulu gitu. Kita rebahan, biasa anak muda terus bermanfaat
apapun kondisinya gitu. Karena kan anak muda itu kekuatan di antara dua kelemahan ya. Kalau saya dengar, itulah kita terus mensiasati. Yang penting kita bermanfaat. Dikit-dikit menumbuhkan dakwahnya dan nilai-nilai Islam. Yang menarik nih, kalau basis komunitas kan biasanya relawan ya. Relawan. Yang namanya relawan biasanya juga lagi-lagi dia nggak terikat. Iya. Kemudian nggak ada nggak ada gaji mungkin ya. Iya. Jalanannya. Betul. Jadi kan tantangannya luar biasa gitu ya, Hmm. mengikat mereka agar terus bergerak kan gitu. Nah, apa yang dilakukan mungkin sama Wan Umah sehingga kan dan relawan juga kan tadi anak muda ya, anak muda kan godaannya luar biasa gitu. Iya. Malam minggu yang lain mungkin gimana gitu ya, Hmm. yang ini malah bagi-bagi sembako misalkan. Iya. Dan cara mengatasi tantangan itu gimana nih kan? Oh, ini mungkin karena kita komunitas dakwah, ya, otomatis di dalamnya ada nilai-nilai Islam. Maka kita pun menyampaikan seputar ilmu-ilmu tarbiyah, gitu. Entah itu sifatnya kajian, ya, yang tidak ditemukan di masjid-masjid umum, gitu maksudnya. Bahas misalnya tazkiyatun nafs, gitu, marifatul insan atau gimana, gitu. Kemudian kita atau daurah-daurah khusus, gitu ya, kajian-kajian umum, maka kita fasilitasi mereka untuk secara pemahaman gitu, sehingga ketika moodnya itu tadi ya, moodnya kan bukan hanya sosial, tapi moodnya ada semangat sesuatu yang berbeda gitu, Allah gitu, ini bermanfaatan, moodnya akhirat banget lah gitu. Maka ketika disentuh itunya, namanya anak muda pasti kan sreg gitu, ada satu momentum gitu, satu hal yang kayak sreg banget gitu ketika disampaikan nilai-nilai Islam. Girohnya langsung nyala. Jadi dasarnya itu mungkin ya. Betul. Diperkuat dulu Ruhiyahnya, Orientasinya kan akhirat ya. Kalau biasanya sih anak muda kalau udah disentuh itunya kirohnya gitu, biasanya luar biasa kan ini. Betul. Maju terus. Alhamdulillah. Nah, saya juga penasaran kan kalau Kang Reno mungkin lebih sering ke lapangan ya. Tadi sudah disampaikan juga sama Kang Gani. Ada respon seperti apa dari masyarakat yang alhamdulillah nih jalannya lewat Wan Umah dapat manfaat? Gimana tanggapan mereka? Kalau tanggapan masyarakat terhadap kalau misalnya Wan Umah turun ke bencana, alhamdulillah sih ngerasa, jadi tanggapan dari masyarakatnya ngerasa terbantu. Dan yang paling banyak Reno temuin di lapangan tuh kadang dari lingkungan masyarakat itu nggak nyangkanya tuh iya, yang turunnya tuh Gak nyangka ya? Iya. ketika ditanya umur kan pada nikah, masih pada pelajar, masih pada mahasiswa, Mahasiswa, oh ternyata sekolah. anak muda gitu. Iya. Nah itu, jadi selain responnya positif dari masyarakat, ngerasa terbantu dan itu heran, mungkin sedikit heran juga mungkin ya, oh kok anak muda gitu. Herannya bangga mungkin ya? Iya, herannya banyak. Alhamdulillah nih anak-anak muda yang turun. Curiga misalkan, wah ini jangan-jangan naik motor. Atau curiga ini jangan-jangan calon mantu ya? Ini mungkin pengalamannya banyak. Banyak ya? Iya, no. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, jadi Ada nggak ini? Apalagi di lapangannya ya? Apa ya? Satu kegiatan atau apa ya? Kegiatan yang itu tantangannya paling berkesan gitu. Iya. Bisa di berbagai program ya, atau mungkin di satu momen tantangannya itu pokoknya dari awal sampai sekarang paling diinget gitu. Iya, bencana pasti ya. Pastilah kalau Bantu ngangkut-ngangkut bangunan lah yang runtuh-runtuh kan pasti. kayak ngeberesin puing-puing ataupun ngebersihin rumah warga dan lain sebagainya. Pasti berkas. Tapi kalau di sisi lain sih, misalnya nih seperti momentum besar kan ya, Ramadan, kurban, terus akhir tahun. Nah kita pun kurban tuh menggerakkan anak muda. Gimana anak muda tuh kata bahasa Sunda biar nggak gelehan lah karena gambarnya. Nggak gelehan. Yuk mau nggak? Kan ini satu nilai Islam ini syiar ya kurban. Anak-anak muda biasanya cuman lihat nyembelih doang, tapi kita gerakan yuk dari proses ngangkutnya, sebagian semuanya gitu. Itu satu momentum besar sih yang coba kita ini. Dan boleh jadi itu jadi experience yang berbuah berbuah titik balik seseorang juga ya. Banyak orang-orang yang jadi relawan menemukan sebuah kenyataan yang jarang dilihat begitu ya. Lalu justru di sana
pintu hidayah itu terbuka begitu ya. Ada perubahan drastis dalam hidupnya. Kayaknya banyak yang kayak gitu ya Kang Reno ya. Banyak. Alhamdulillah. Jadi jalan hidayah juga nih aktivitas-aktivitas seperti ini. Betul. Mm-mm. Yang penting ikut dulu misalkan ya. Betul. Nanti ikut dulu, masuk Iya. dulu, nanti akan kerasa apa ya, ruhnya, auranya mungkin ya. Betul. Akhirnya jadi keterusan. Jadi keterusan, alhamdulillah, masya Allah. Sekarang juga kan, alhamdulillah ya, beberapa tahun terakhir ini mungkin di Bandung juga jadi salah satu pemicunya. Banyak anak-anak muda yang memang berhijrah begitu. Kesadaran berislamnya itu sudah semakin naik lah. Dan kajian-kajian yang sampai tumpah-tumpah ke jalan sebelum pandemi itu jadi fenomena yang sangat kita syukuri. Buat Wan Umah sendiri, gimana nih nyikapin semangat pemuda Bandung, pemuda yang hijrah, supaya bisa disambut dengan baik oleh Wan Umah? Secara fenomena ya, mungkin lebih gini ya, kita menyesuaikan apa yang lagi tren gitu. Seperti misalnya lagi viral apa gitu, dan itu bisa jadi malah menjerumuskan ke dalam yang tidak bermanfaat gitu ya. Maka kita coba seperti mengcounter gitu, ibaratnya bahasanya, seperti melawan ya. Misalnya contoh, dulu ada fenomena Dilan nih. Iya. Nah, fenomena Dilan. Ya. Itu kan di anak muda SMA gitu, kuliah, wah itu viral banget gitu. Itu jadi satu fenomena di satu sisi lain gitu. Maka kita coba gulirkan Dilan sama dengan nama yang sama, cuman ngaji di sekolahan. Dilan. Masya Allah. Jadi ada ya tadi satu fenomena kita coba alihkan ya fenomena itu biar tidak terlalu lama gitu di situ. Banyak lah sama seperti itu, ada ya hal-hal yang sifatnya lebih berat kita coba gulirkan, yang apa ya, melawan gitu, ibaratnya melawan. Terus kalau secara fenomena tren ini ya kita memberi apa ya, edukasinya ya lebih ke tadi pertama kesadaran berjamaah sih. Kesadaran berjamaah itu pasti. Terus kesadaran diri ya, kita tuh maka kajian-kajian Wan Umah nih banyaknya tadi ngebahas kesadaran diri, siapa Tuhan kita ya, siapa Allah kita gitu, siapa kita apa sih yang kita lakukan di dunia ini. Itu sih fenomena hijrah. Jadi ngajak orang-orang buat mengenal dirinya, mengenal Tuhannya ya. Ini fenomena kalau di Wan Umah kan berbagai ini ya, berbagai latar belakang nih. Ada yang orangnya, kalau yang soleh banget juga ada gitu. Ya. Yang jagoan misalkan ya. Kemudian ada yang ngeringin motor, ada yang dari anak sekolahan yang apa ya, nggak ada kegiatan misalkan dan sebagainya lah. Nah ini ada nggak yang pernah cerita atau misalkan pernah curhat atau pernah kasih testimoni bagaimana perasaannya gitu setelah gabungan Umah gitu, terjadi suatu perubahan jadi hal yang positif atau kayak gimana nih? Pandemi seperti sekarang ini apa harus kita kerjakan? Udah kuatkan sistem imun aja. Pertanyaannya sistem imun kita dikuatkan gimana? Kita harus tahu dulu. Oh ternyata by science ya, malah di ilmuwan-ilmuwan itu menyebutkan bahwa ternyata markasnya sistem imun kita itu ada pada perut atau pencernaan atau usus kita. Nah maka beri mereka makanan. Ya makanannya seperti apa? Ya habatus sauda, ya madu, ya kurma, ya rempah, ya rimpang. Ada di teman-teman sohwah. Di teman-teman sohwah ada sih banyak. Jadi dari yang latar belakangnya, jadi mulai dari Ikhwan sama Ahwat ada. Jadi yang kalau misalnya Ahwat yang dulunya nggak pakai kerudung tuh nggak pernah digamis, bahkan ya rock and roll ya bisa kebilang kayak gitu. Rock and roll, tapi akhirnya ya itu karena kebantunya terikatnya ke program kayak program Be Careful, Kid Education kan kalau di sohwah tuh. Ada Kid Education sama Be Careful bagi-bagi makanannya. Dari situ mungkin sedikit-sedikit jadi terarahkan ngelihat teman-teman yang lain, kan maksudnya teh ngelihat teman-teman yang lain jadi dihijab, jadi digamis, akhirnya terdorong lah. Iya. Itu pentingnya berjamaah ya. Nah itu kan, Iya. makanya kan seseorang tuh tergantung agama temannya itu, benar gitu. Sangat terasa ya. Sangat terasa. Real gitu. Iya. Dengan kesehariannya orang-orang yang positif, positif. Insya Allah bakal positif. Betul, itulah pentingnya. Karena kalau kita berjamaah insya Allah makin kuat ya. Alhamdulillah.
Kan sekarang juga alhamdulillah ya, yang patut kita syukuri juga komunitas Islam itu kan sekarang banyak banget nih, nggak cuma One Ummah, ada di Bandung juga banyak banget alhamdulillah. Dan ini kan kita sambut dengan baik ya. Nah, bagi One Ummah sendiri pendapatnya dengan semakin maraknya komunitas Islam, apalagi yang pemuda nih, gimana menurut One Ummah? Ya, itu satu hal yang baik sih, maksudnya kita tetap tidak senggol-senggolan ya. Yang penting tidak senggol-senggolan gitu. Maksudnya, saya yang merasa paling hebat gitu enggak, lebih ke yang penting semuanya dalam konteks dakwah, kita saling menguatkan, saling ngajak orang lain kebermanfaat dengan berbagai macam segmentasi gitu. Ya kita yuk terus ya, bahkan kalau misalnya banyak bukan cabang ya, lahir komunitas-komunitas baru gitu dari teman-teman Ummah, sok silahkan gitu, buat kita terbuka. Itu satu hal yang bagus gitu, ketika kita tetap, yang penting nggak apa-apa kamu keluar, yang penting kamu tetap di dakwah. Yang penting tetap gabung di komunitas dakwah. Mau dimanapun. Misalnya contoh nih kan, ada satu kasus, satu case ketika member One Ummah itu tidak bisa berkegiatan lagi karena pindah kota ya, pindah tempat tinggalnya. Nggak apa-apa, yang penting nanti di sana kamu tetap berdakwah, gabung komunitas lagi gitu. Ya kita sama sekali tidak ada masalah gitu. Kita menyikapi itu dengan baik. Yuk terus tumbuhkan gitu, dengan berbagai macam segmentasi. Ada yang segmentasinya di mana, atau yang ke jalanan, ada yang fokus di masjid gitu. Ya itu satu hal yang baik sih menurut. Bahkan bisa lebih banyak peluang kolaborasi ya. Ya, Sempat kolaborasi. ada histori kolaborasi gak One Ummah dengan komunitas? Beberapa banyak ya, baik itu yang serupa kegiatan sosial ataupun kegiatan kajian. Kadang juga kita bantu majelis taklim ibu-ibu kan. Oh gitu ya. Ini ibu-ibu kan biasanya gaptek. Dia gaptek ya, nggak ngerti gimana, maka ini ibu-ibu ada anak-anak muda yang bisa tapping video, yang bisa dokumentasi, kita kirim. Kolaborasi, ada yang minta bantuan, kita bantu. Banyak lah beberapa ini komunitas. Kegiatan nih, tadi kan ada di makanan sudah nih, kemudian di kajian juga ada, di kebencanaan juga ada ya. Betul. Ada kegiatan kekuranan nggak? Kegiatan Quran ada, alhamdulillah ya. Kita sudah berjalan lama ya. Dari awal Agustus, pertengahan tahun pokoknya. Pertengahan tahun. Kalau secara yang program besarnya, kita ada namanya Syiar Quran Indonesia. Syiar Quran Syiar Quran Indonesia ini, kalau secara program yang kecilnya, kita dari awal tahun ada ya. Awal tahun 2021 ini, kita bagi-bagi Quran ke target utamanya sih pelosok ya, di sekitar Bandung yang memang Qurannya lusuh, rusak, atau jelek, bahkan nggak ada terjemahannya, biasanya di desa-desa itu Kang ya. Maka kita coba supply, kita bantu ya, daripada orang-orang baik juga yang menitipkan gitu ya. Kita bantu. Terus yang program besar ini memang nanti namanya Syiar Quran Indonesia. Ini lebih besar, jadi bukan hanya cakupannya Bandung, kita ke Sukabumi ya, kita ke Garut, ke Palu, Lombok ya kalau memungkinkan. Untuk tadi program Quran ini bisa sampai ke orang lain juga ya. Itu hanya di Bandung request atau dari teman-teman One Ummah memang sudah punya data gitu? By request dan data kebetulan. Dua-duanya alhamdulillah. Yang di Sukabumi itu request, bahkan ngirim proposal gitu. Karena kalau Quran ini kan sesuatu yang kalau katakanlah kalau secara pahalanya sangat menggiurkan nih. Betul. Ketika misalkan kita jadi fasilitator orang-orang yang nantinya bisa ngaji ya. Yang belum bisa ngaji bisa ngaji, yang belum punya Quran jadi punya Quran, yang belum baca karena nggak punya Quran jadi baca gitu ya. Dan setiap hurufnya Masya Allah mudah-mudahan jadi berkah buat bagi para muwakifnya ya. Nah, ngomong soal Quran. Nah, karena teman-teman One Ummah juga ternyata ada kegiatan kequranannya ya. Kita mau ada hadiah nih buat. Wih, Masya Allah. Ya, ini dia mushaf dari Syamil Quran. Khusus buat One Ummah. Iya. Wah, keren nih. Ada logonya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah. One Ummah Movement. Keren. Itu ada tagline-nya juga ya. Oh iya. One Ummah, One Body, One Ummah. One Ummah, One Body, One United. One United. Alhamdulillah.
Satu Semoga tubuh, bermanfaat. satu kesatuan. Mudah-mudahan Insya Allah. bermanfaat Terima dan kasih. program kekurangnya makin besar ya. Mudah-mudahan ada takdir juga kita bisa kolaborasi di lain waktu Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan. Tentu ketika satu komunitas dibentuk ada cita-cita besar dong ya. Apalagi bagi Wan Ummah yang tadi Masya Allah cakupan aktivitasnya di bidang dakwah dan juga di bidang kemanusiaan. Pasti punya cita-cita. Boleh dong di-share supaya bisa kita aminkan bareng-bareng nih. Cita-cita Wan Ummah yang terbesarnya sebetulnya apa? Masya Allah. Rumah yang terbesar. Harapannya. Iya ya. Kita berharap sih ya, karena memang segmentasi kita pemuda ya, bahwasanya pemuda-pemuda ini bisa kembali memaknai hidupnya ya. Kesadaran diri, kesadaran siapa penciptanya, kemudian siapa Rasul, dan lain sebagainya. Dimulai dari itu, harapannya para pemuda-pemuda ini bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya, tidak melulu di Wan Ummah ya. Tidak harus terikat di Wan Ummah. Silakan mau ditempa di sini hayu gitu ya. Mau bertumbuh di sini hayu. Yang penting dimanapun tadi anak muda ini berada ya, mereka bisa bermanfaat di lingkungannya, di keluarganya, di sekolahnya, di kampusnya, di desanya gitu ya. Mereka kembali pulang dari Wan Ummah tuh membawa sesuatu yang besar gitu. Pada akhirnya ketika pemuda-pemuda ini bermanfaat plus ditambah sentuhan-sentuhan Islam ya, inilah para pemuda yang insya Allah nanti akan membangun peradaban ya, membangun peradaban Islam yang dimulai dari para pemuda-pemuda ini, yang pemuda tadi ya, kekuatan di antara dua kelemahan gitu. Kekuatan di antara dua kelemahan, para pemuda, siapa lagi kalau bukan para pemuda yang membangun peradaban Islam yang bermanfaat untuk masyarakat luas gitu. Betul. Dampak ya. Dampak tadi. Kang Rena mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin ya nggak jauh beda dari saya. Nggak jauh beda. Ya itu mudah-mudahan Iya. pemuda atau dari kita mungkin kalau tadi Kang Gani mah mudah-mudahan para pemuda semakin sadar kan itu atas itu dirinya pribadi maupun lingkungannya. Terus kalau bagi kita yang udah sadar, yuk kita implementasikan keimanan kita, diterjemahkan dengan amal soleh, yang amal solehnya menciptakan fasilitas kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan itu harapan. Jadi orang-orang yang terhimpun di Wan Ummah atau maupun di mana komunitas Islam, harapannya bisa mengimplementasikan keimanannya dengan amal soleh, yang amal solehnya bisa menciptakan fasilitas kebaikan serta kebenaran. Masya Allah. Jadi dari iman berbuah menjadi amal soleh, dan amal soleh ini memberikan dampak. Betul. Itu dia. Alhamdulillah. Anak muda juga ya. Kalau anak mudanya sudah kita bentuk dengan baik, nanti kan mereka mau nikah juga, Nah, itu punya dia. keluarga, punya anak, bisa berdampak baik bagi keluarganya, anaknya, istrinya, dan makin meluas nanti. Makin meluas. Masya Allah ya. Insya Allah, amin. Terakhir, ada pesan buat pemirsa yang sedang menyimak nih dari Wan Ummah, ada apa nih? Atau kalau yang mau ingin gabung gimana disampaikan? gitu ya? Atau kalau mau gabung juga bagaimana? Silahkan. Ya mungkin teman-teman yang pemirsa ya, Syamil TV. Yuk, khususnya para pemuda ya, atau siapapun yang Pernah muda juga nggak apa-apa. Kemarin kan lagi rame Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pernah Muda. Sumpah, pernah muda. 28 kemarin Hari Pahlawan lagi ya. Betul, Masya Allah. Yuk kita sama-sama mulai tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat kepada hal yang bermanfaat, yang dulunya rebahan menjadi sebuah aksi kebermanfaatan gitu ya. Yang dulunya mungkin banyak hal-hal yang tidak menjerumuskan ke hal yang sia-sia. Yuk kita banyak-banyakin memaknai kembali waktu ini dengan ibadah gitu. Dengan ketaatan gitu. Dan ketaatan ini kita coba aplikasikan dengan turun tadi bersosialnya, ke kemanusiaannya gitu. Nah, kalau teman-teman pengen gabung gitu ya, para pemuda nih atau siapapun bisa nanti di lewat Instagram kita aja sih sebenarnya. Ada nanti di situ link pendaftarannya. Nanti masuk ke WhatsApp adminnya lah gitu. Gampang banget, jadi cuman nama, aktivitas, usia, udah gitu doang. Kalau mau gabung Wan Ummah gitu. Jangan malu-malu, kemudian apapun latar belakangnya ya. Iya. Masa lalu kita lihat masa depan ya. Nah. Sama Wan Ummah mudah-mudahan
lebih baik ke depannya, lebih cerah. Insya Allah. Makasih banget jazakumullah khair Kang Gani, Kang Reno. Mudah-mudahan makin berkah, makin manfaat di Wan Ummah. Dan insya Allah kebaikannya panjang umur ya. Sampai akhirat nanti. Kita kumpul-kumpul lagi di surga. Ngobrol-ngobrol lagi seperti ini mudah-mudahan ya. Terima kasih sekali lagi Kang Gani, Kang Reno. Salam buat teman-teman Wan Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. tertarik nih Om Apu dengan istilah kekuatan di antara dua kelemahan. Awalnya kan kita anak-anak, ya kalau bahasa Sundanya tuwalakaya ini nggak bisa ngapa-ngapain, harus dibimbing sama orang tua. Ketika kita menjadi pemuda, Allah titipkan kekuatan dan potensi yang luar biasa kepada kita. Dan ketika kita sepuh nanti, tentu kan kekuatan-kekuatan yang pernah ada jadi melemah ya. Betul. Makanya mumpung masih muda nih sahabat-sahabat Syamil TV, yuk kita manfaatkan waktu-waktu terbaik ini untuk banyak memberikan dampak baik kepada sekitar. Dan kita juga semakin memaknai diri kita dan semakin mengenal Tuhan kita ya. Betul, karena 5 pesan itu ya kalau di Islam. Salah satunya adalah ingat masa mudamu Sebelum masa masa tuamu. tuamu. Ketika udah tua nyesel betul. Udah tua. Nyesel Kenapa ya. waktu muda, waktu gagah, waktu banyak energi nggak ngapa-ngapain gitu. Betul, karena penyesalan pasti di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Silakan daftar gabung di Wan Ummah ya. Silakan akses Instagramnya dan di sana ada petunjuk buat teman-teman gabung sama Wan Ummah. Terima kasih banyak. Nantikan Sapa Komunitas di episode-episode selanjutnya bersama dengan komunitas inspiratif lainnya ya Om Apud. Saya Zikri dan Om Apud mohon izin undur pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.